Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dalam nuansa pencerahan hati. Hati laksana cermin. Cermin kaca. Hati laksana cermin. Cermin dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik dikarenakan ada 4 hal. Yang pertama, cermin apabila kotor berdebu, semakin tebal, semakin kotor, banyak debu-debu yang menempel pada cermin, maka fungsinya tak maksimal lagi. Semakin banyak debunya terhalang, maka cermin yang terhalang dengan debu dan kotoran tak akan mampu berfungsi dengan baik. Demikian pula hati yang laksana cermin menempel debu-debu, kotoran-kotoran. Hati dipenuhi dengan dosa, hati dipenuhi dengan aneka maksiat, munkarat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambat laun hilang fungsinya, artinya tidak lagi memantulkan berfungsi untuk bisa bercermin. Artinya hatinya mulai tertutup oleh dinding-dinding dosa yang dilakukannya. Kalau cermin agar berkilau kembali harus dibersihkan, akan berfungsi kembali dia. Maka untuk diri kita, cara membersihkannya adalah dengan bertaubat, memperbanyak istighfar. Cermin dibersihkan, fungsi kembali. Hati dibersihkan dengan air mata taubat, dengan istighfar mohon ampun pada Allah, akan berkilau kembali. Yang kedua, hati laksana cermin, kata Imam Al-Ghazali, dia tidak akan bisa berfungsi walaupun cerminnya sudah bersih, namun saat difungsikan salah menghadapnya. Cermin di depan, kita menghadap ke kiri, ke kanan, atau berbalik ke belakang. Artinya apa? Kalau kita sudah terjauh dari dosa-dosa, kita sudah bertobat, kita sudah membersihkan dosa-dosa kita dengan mohon ampun, memperbanyak istighfar, maka yang kedua, kita harus lurus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain-lainnya, tapi semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah karena Allah, kita melakukan segala aktivitas karena Allah. Kita berbuat kebaikan apapun yang kita lakukan bukan karena harta, pangkat, jabatan, popularitas, dan yang lainnya, tapi semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar menghadapnya, nampak gambarnya, cerminnya bersih. Luruskan niatnya semata. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku semata untuk Allah, Rabb semesta alam. Yang ketiga, cerminnya sudah bersih, menghadapnya sudah tepat, alias laksana hati sudah banyak kita mohon ampun, terhindar dari dosa-dosa, sudah bertaubat, menghadapnya sudah tepat, segala sesuatu karena Allah. Tapi yang ketiga, masih ada hijab antara diri kita dengan cermin. Di depan cermin ada hijab, ada penghalang, ada dinding antara cermin dengan kita, tak akan nampak gambar. Artinya hijab inilah
berupa keakuan, ego diri kita, karena kita merasa yang berbuat, sehingga ego, keakuan timbul, ria, ujub, sombong, aneka macam penyakit hati, merasa paling hebat, merasa paling benar, dan aneka macam penyakit-penyakit hati ini akan mendinding, menghijab diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya fala tuzakku anfusakum, jangan kau merasa dirimu bersih, suci. Jauhkan aneka macam penyakit hati, ria, ujub, sombong, takabur, sum'ah, ananiyah, dan aneka jenis penyakit hati lainnya, apalagi ada hasad, hasud, dendam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, cermin tidak akan bisa berfungsi karena yang ingin dilihat adalah bahagian belakang. Ada cermin, kita ingin lihat leher belakang kita, tak bisa, tak nampak. Maka diperlukan cermin satu lagi. Lihat di depan cermin, di belakang ada cermin, akan nampak bagian belakang kita karena memerlukan menggunakan cermin satu lagi. Ini artinya apa? Senantiasa kita harus banyak terus menyelami diri kita, banyak untuk muhasabah, banyak untuk mawas diri. Percayalah, kita senantiasa harus bercermin, selalu gunakan cermin lagi untuk melihat bagian belakang kita. Boleh jadi ada yang belum tepat, jauh dari sempurna. Untuk itu maka kita harus kembali menggunakan sebuah prinsip, senantiasa harus ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus adalah jalan para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalan orang dimurka apalagi tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya senantiasa banyak introspeksi, terus menyelam. Pasti ada saja, boleh jadi depannya bagus, belakangnya ada titik noda kita tidak tahu. Kita harus mau saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, dalam bingkai kesabaran. Semoga senantiasa Allah cerahkan hati kita, terhindar dari aneka dosa, dan kita tentu banyak mohon ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, luruskan niat semata apapun karena Allah, dan jadikan hidup ini buang jauh-jauh aneka penyakit hati, senantiasa nasihat menasihati dalam bingkai kebenaran, dalam nuansa kesabaran. Semoga Allah rahmati berkahi ridhoi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.